Perkenalkan, nama saya Ratmaja dari kelas 12 IPA, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Selamat menyaksikan. Berikut beberapa topik yang akan kita bahas pada bab turunan fungsi aljabar ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar adalah fungsi baru hasil penurunan pangkat dari fungsi sebelumnya menurut aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya rumus turunan itu di sini saya ada 3. Yang pertama itu fx sama dengan b menjadi f aksen x sama dengan 0. Yang kedua ada fx sama dengan bx jika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan b. Yang ketiga fx sama dengan ax pangkat n menjadi f aksen x sama dengan nax pangkat n-1. Nah, kita ke contohnya. Untuk rumus yang pertama ini ada suatu konstanta yang akan diberikan nilai 0. Jika diturunkan, maka jadi fx-nya ini kan tadinya 15. Nah, saat kita turunkan, jadi f aksen x sama dengan 0. Jadi pas diturunkan ini angka 15-nya malah jadi 0. Terus untuk contoh untuk rumus yang kedua ini ada jika variabel x diturunkan terhadap x akan menghasilkan 1 gitu. Nah, contohnya yang ini fx sama dengan x menjadi f aksen x sama dengan 1. Terus fx sama dengan 2x, f aksen x-nya jadi 2. Terus fx sama dengan 5x min 3 jika diturunkan menjadi 5. Jadi pokoknya kalau variabelnya ada variabel x-nya, maka variabel x-nya itu akan menghilang, dan jika hanya terdapat angka, maka angkanya akan menjadi 0. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, di sini ada fx sama dengan 6x pangkat 4 plus 2x pangkat 3. Nah, terus kita turunkan f aksen x-nya menjadi yang tadinya 6x pangkat 4, pangkat 4-nya dikurangi 1, pangkat x-nya dikurangi 1. Nah, terus 4. Tadinya kan nilainya 4. Nah, itu dipindah ke depan. Jadi 4 dikali 6 x pangkat 3 gitu. Terus yang untuk yang 2x-nya juga sama. Tadinya pangkat 3, angka 3-nya kita pindah ke depan, terus lalu jadinya 3 dikali 2. Nah, x-nya, pangkat x-nya ini kita kurangkan 1, jadi pangkat 2 gitu. Terus kita bisa, jadi hasilnya ini ada 24x pangkat 3 plus 6x pangkat 2. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Yang pertama sifatnya itu ada fx sama dengan ux plus minus v dalam kurung x sama dengan f aksen sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Dan sifat di atas ini, sifat yang tadi ini berlaku pada penjumlahan atau pengurangan dua fungsi atau lebih. Nah, contohnya ada di bawahnya sini. Itu ada fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x pangkat 5 min 4x pangkat 4 min 5x. Dan jika diturunkan, hasilnya akan menjadi f aksen x sama dengan 4x plus 15x pangkat 4 min 16x pangkat 3 min 5. Nah, untuk cara menurunkannya kita bisa menggunakan rumus yang tadi sudah kita pelajari. Untuk sifat yang kedua itu di sini ada fx sama dengan ux kali vx, dan jika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan u aksen x kali v aksen x plus ux kali v aksen x. Nah, sifat ini berlaku
untuk turunan hasil kali fungsi. Nah, contohnya ada di bawah sini pada perkalian antara fungsi UX dan VX. Nah, soalnya yang di bawah sini ini ada fx sama dengan 3x dalam kurung 2x kuadrat min 5. Dan ketika diturunkan akan menjadi f aksen x sama dengan 3x dalam kurung 2x pangkat 2 min 5 plus 3x kali 4. Nah, terus jika kita hitung akan menjadi 6x kuadrat min 15 plus 12x kuadrat. Terus selanjutnya dan hasilnya adalah 18x kuadrat min 15. Untuk sifat yang ketiga di sini ada fx sama dengan ux per vx. Dan jika diturunkan menjadi f aksen x, u aksen x kali sama dengan u aksen x kali vx min ux kali v aksen x per vx kuadrat. Untuk sifat ini nih berlaku untuk turunan fungsi pembagian. Nah, contoh pembagian antara turunan fungsi UX dan VX. Nah, di sini ada contoh soalnya, itu ada di bawah. Di fx sama dengan 2x kuadrat min 3x per 4. Nah, ketika kita turunkan menjadi f aksen x dalam kurung 4x min 3 karena yaitu tadi diturunkan seperti rumus-rumus yang awal. Terus kita kalikan dengan 4x. Setelah itu kita dikurangkan dengan 2x kuadrat min 3x dikalikan dengan 4 per 4x kuadrat. Setelah itu jika dihitung maka hasilnya akan menjadi 16x kuadrat min 12x min 8x plus 12x per 16x kuadrat. Nah, setelah dihitung lagi akan menjadi 16x kuadrat min 8x per 16x kuadrat. Nah, karena bilangan yang atas ini ada 16x kuadrat min 8x, nah itu kita bisa bagi dengan 8x sehingga menghasilkan 8x dalam kurung 2x min 1 per 16x kuadrat. Nah, jika kita hitung lagi maka hasil akhirnya ini adalah 2x min 1 per 2x. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat yang keempat. Di sini ada fx sama dengan px plus q per rx plus s. Dan jika diturunkan akan menjadi ps min pq per rs plus s kuadrat. Nah, syaratnya itu adalah x-nya ini tidak boleh sama dengan min s per r. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Itu ada soalnya fx sama dengan 4x plus 9 per 3x plus 1. Nah, setelah kita turunkan maka yang nilainya ini akan menjadi 4 dikali dengan 1 min 9 kali dengan 3 per 3x plus 1 kuadrat. Hasil tersebut didapatkan karena sesuai dengan rumusnya pembaginya ini akan kita kalikan ke atas tapi secara menyilang gitu. Jadi kayak 4 kan dikalikan dengan 1, terus yang 9 itu dikalikan dengan 3. Terus hasilnya dari soal ini adalah min 23 per 3x plus 1 kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat yang kelima dan terakhir ini ada fx sama dengan ux pangkat n. Dan jika diturunkan menjadi fx sama dengan n kali ux pangkat n min 1 dikali u aksen x dengan ux ini adalah harus fungsi aljabar. Adapun contoh turunan fungsi aljabar adalah sebagai berikut. Nah, ini ada contoh soalnya, itu tentukan turunan fungsi aljabar akar berikut.
Nah, di sini soalnya adalah fx sama dengan akar 2x pangkat 3 min 4x. Nah, terus pertama-tama akar ini kita hilangkan dulu. Karena akar itu sama dengan setengah, maka kan menjadi kita jadikan pangkat setengah aja. Jadi 2x pangkat 3 min 4x pangkat setengah gitu. Nah, dari situ akan ditemukan bahwa fx ini sama dengan ux pangkat setengah. Nah, ux-nya sama dengan 2x pangkat 3 min 4x. Dan jika diturunkan menjadi u aksen sama dengan 6x kuadrat min 4. Terus jika fx-nya ini kita turunkan, maka akan menjadi setengah ux pangkat min 3/2 u aksen x. Nah, terus kita masukkan ke tadi angka-angkanya, itu setengah 2x pangkat 3 min 4x pangkat min 3/2. Nah, dikalikan dengan 6x kuadrat min 4. Jadi hasilnya adalah 6x kuadrat min 4 per 2 akar 2x pangkat 3 min 4x pangkat 3. Sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan fungsi. Nah, dari grafik di atas kita akan mendapatkan garis sekan dan garis nominal. Nah, garis sekan itu adalah garis yang memotong grafik di 2 titik. Nah, persamaan gradien garis singgungnya itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Itu rumusnya MK sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, dari gambar di atas juga X2 itu sama dengan X1 plus H dengan Y sama dengan Fx, sehingga diperoleh rumus MK sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan Fx dalam kurung X2 min F dalam kurung X1 per X2 min X1. Terus sama dengan F dalam kurung X1 plus H min F dalam kurung X1 per X1 plus H min X1 sama dengan F dalam kurung X1 plus H min F dalam kurung X1 per H. Saat A mendekati B, nilai H akan semakin kecil. Jika nilai H sudah mendekati 0, artinya garis K akan menjadi garis singgung L dengan gradien M1 di titik A, X, Y dalam kurung X1, Y1. Oleh sebab itu, diperoleh persamaan M1 sama dengan limit H mendekati 0, MK sama dengan limit H mendekati 0. F dalam kurung X1 plus H min F dalam kurung X1 per H. Terus M1 sama dengan F aksen X1. Nah, dengan demikian gradien merupakan turunan pertama dari fungsi suatu kurva atau grafik. Jika nilai gradien sudah diketahui, kamu bisa menentukan persamaan garis singgungnya dengan rumus berikut. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Berikut adalah contoh soal aplikasi turunan fungsi aljabar. Ada sebuah bola yang ditendang dengan sudut elevasi tertentu hingga mengalami gerak parabola persamaan. Nah, persamaan gerak bola tersebut dinyatakan sebagai HT sama dengan 4T min 2T kuadrat. Berapakah ketinggian maksimum bola tersebut? Nah, besaran yang dicari pada soal adalah ketinggian maksimum, artinya kecepatan di titik tertinggi sama dengan 0. Nah, sementara itu persamaan yang tertera pada soal itu adalah persamaan lintasan. Dengan demikian, kita harus menentukan turunan pertama persamaan lintasannya. Caranya adalah kita turunkan dulu persamaannya menjadi H aksen T sama dengan 4 min 4T. Terus H maxnya itu kita jadikan V sama dengan 0. Terus H aksen T sama dengan 0. Nah, terus 4 min 4T sama dengan 0. Jadi T-nya itu adalah 1. Nah, lalu setelah itu kita substitusikan nilai T-nya itu ke dalam persamaan lintasannya. Nah, persamaan kita masukkan HT sama dengan 4T min 2T kuadrat. Terus H1 sama dengan 4 kali 1 min 2 kali 1 dikuadratkan. Terus H1 sama dengan 2 meter. Nah, jadi ketinggian maksimum bola tersebut adalah 2 meter. Sekian video dari saya. Terima kasih.